dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tanaman-tanaman yang ibu tanam di depan rumah, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa, Bu? Dalilnya berangkat dari kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambil sebatang pelepah kurma, dibelah sama Nabi jadi dua. Sebelah ditanam ke sebuah makam dan sebelahnya lagi ditanam ke sebuah makam. Lantas ditanya oleh para sahabat, "Ma hada ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan ini? Ada kuburan, tancap tanaman. Ada kuburan, tancap tanaman. Nah, ini pelajaran yang penting. Kita kalau sayang dengan keluarga kita, di antaranya kuburannya kita kasih tanah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, dua kuburan ini orangnya sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Yang pertama karena sebab an-namimah. Adu domba. Bapak situ, ibu situ, anak situ, tetangga itu, mertuanya, menantunya, ngomongin terus. Pagi, siang, malam, gosip itulah kerjanya. Ngomongin orang, sampai nanti itu pun tidak gosip. Kadang ini kita lihat di acara TV sekarang. Pagi gosip, siang gosip, malam gosip. Makin digosok, makin sip. Makin digosok, makin sip. Ingat, bapak-bapak, ingat ibu-ibu, ketika kita ngomongin orang, walaupun yang kita omongin itu benar, apabila yang kita omongin itu benar, kita sudah dapat satu dosa. Dosa riba, ngomongin apabila yang kita omongin ini salah, maka kita dapat dua kesalahan. Yang pertama dosa riba, yang kedua dosa fitnah. Itulah kenapa Allah selalu ciptakan pada tubuh manusia. Manusia punya dua mata, tapi satu ada manusia lidahnya dua. Allah ciptakan dua telinga, tapi satu lisan. Kenapa demikian? Supaya manusia mau melihat dua kali sebelum berbicara, mau mendengar dua kali sebelum berbicara. Nah, dari tadi dua masih lama pemilu nomor 2. Bahaya kalau lama pemilu jadi gitu nih sensitif. Ini salah, itu salah, ini salah. Itu yang pertama. Jadi yang tadi diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, pelepah kurma supaya tanaman tadi bertasbih, memberikan naungan, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada si ahli kubur yang sedang mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makam yang kedua yang ditancapkan pelepah kurma oleh Nabi Muhammad SAW karena sebab maaf ngomong, kencing tak cebok. Karena sebab kencing tak cebok. Maka di sini harus hati-hati. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, Pak ya. Kalau kita nginap di hotel bintang 3, masih ada ember, masih ada gayung. Naik lagi ke hotel bintang 4, agak mahal dikit, tinggal selang. Ya, tinggal selang pula lagi. Udah KTM. Naik lagi hotel bintang 5, dah katik selang, dah katik air, tinggal aku tisu. Jadi makin kayo, makin tak cek. Oleh karenanya kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara bersuci yang baik. Itulah kenapa para ulama selalu menyusun dalam kitab-kitab kajian fikihnya sebelum mengerjakan bab sholat selalu diawali dengan bab tohar. Apa artinya? Bab bersuci. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayam-ayam, burung-burung, ikan-ikan, ya, yang dipelihara oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang kaya, rumahnya besar, punya akuarium panjangnya 5 meter. Ikan yang dipelihara, ikannya ikan mahal semua. Tiap hari ikannya. Bertas, dikasih makan. Habis itu, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepadanya siapa? Ma fis samawati wal ardh. Yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian apa lagi? Malaikat yang berada di langit semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Ketika penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memberikan kabar pada malaikat ingin menciptakan seorang khalifah di bumi, apa kata malaikat? Protes malaikat. Ya, malaikat protes, tidak sembarangan. Ya, protes malaikat. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Malaikat bilang, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan di bumi?" Kita lihat berapa banyak lahan yang hijau cuma gara-gara ketemu setitik tambang batu bara, berapa banyak lahan itu jadi rusak. Kita lihat berapa banyak tanah-tanah yang longsor karena kerakusan manusia. Kita lihat berapa banyak pertumpahan darah itu karena sebab ulah manusia. Di dalam kajian tafsir dulu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah itu sudah menciptakan hewan-hewan dahulu. Tetapi semua hewan ini hidup berdamai. Singo berkawan dengan kambing, harimau berkawan dengan rusa, buaya berkawan dengan kancil. Dan ada yang saling terang hingga terjadilah pertumpahan darah pertama kali ketika si Qabil membunuh saudaranya si Habil. Darahnya netes ke bumi, tiba-tiba tanaman mulai tumbuh duri, debu-debu mulai berterbangan, batu-batu mulai menjadi tajam, hewan-hewan mulai muncul taringnya saling menerkam. Mayit sendirinya membuat kerusakan ibu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah, kata para malaikat, nusabbihu bihamdik, kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Nuqaddisu lak, qaddasa yuqaddisu, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi para malaikat dulu juga bertasbih, bahkan maaf ngomong yang ada jangan tersinggung. Iblis dulu juga pakai bertasbih. Kenapa aku ngomong iblis jangan tersinggung? Kali tidak ada yang hadir. Iblis dulu juga bertasbih. Bahkan iblis ibadahnya lebih hebat dari para malaikat. Dikatakan mata rasyibran minal ardh illa wa huwa sajidun alaih. Tidak iblis meninggalkan sejengkal dari bumi yang kita pijak ini, Bu, kecuali iblis sudah sujud. Itu belum apa-apa. Belum ada apa-apa. Tetapi karena keangkuhannya Allah usir iblis dari surga. Ada sebuah tempat yang suci, sebuah tempat yang mulia, yang mana tempat tersebut disebut Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur, Bu? Tahu tak Baitul Ma'mur? Banyak. Ka'bah disebut juga Baitul Ma'mur. Ada segerombolan malaikat yang tugasnya hanya memutari Baitul Ma'mur. Selama 7 kali putaran, malaikat itu membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 70.000 kali. Jadi ada ditanya ibu kenapa tak umrah? Ayo Ustaz, susahnya Ustaz, putaran pertama beda hafal-hafal doa, baca lagi. Dah hafal doa tawaf, baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Mulailah yang
siapa daftar. Sebab kalau kita nak nunggu, apalagi nak haji 30 tahun. 30 tahun. Umur 40 baru nak daftar haji, berarti berangkat umur 70. Kalau ulas panjang bu, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, berkah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Biaya naik antrian banyak. Jadi malaikat tadi memutari Ka'bah sebanyak 70.000 kan? 70.000. Tanaman, hewan, para malaikat, segala ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah dan menjadi mulia. Kok tiba-tiba ada manusia, dia tidak mau bertasbih, maka dia hanya akan menjadi calon makanan cacing tak. Jadi untuk apa lu nak disomongin di dunia ini? Kalau ada orang yang bilang, hai calon makanan cacing tanah, apa yang engkau angkuhkan, apa yang engkau sombong. Nah, semua akan kembali ke dalam tanah. Harta kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, dunia juga kita tinggalkan, semuanya kita tinggalkan. Harta ibu ditinggalkan semuanya, atau ditinggal, jilbab mahal ditinggal, apalagi melunasi cicilannya. Perabotan kesayangan ditinggal, motor mobil ditinggal, keluarga ditinggal, semuanya ditinggal. Perhiasan anting, gelang, kalung ibu pun juga ditinggal. Ujung-ujungnya dipakai bapak juga tinggal. Ujung-ujungnya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Kita hanya kembali ke dalam tanah, berbungkuskan kain putih, dibungkus seperti dong. Maka di sini kita harus mempelajari dan kita tekankan pada diri kita supaya kita tidak menjadi makanan cacing tanah. Sebab nanti ketika sudah masuk ke dalam tanah selama 24 jam, badan ini mulai membengkak. Kenapa bisa membengkak? Karena jantung berhenti berdetak. Coba ibu pegang dadanya, bu, bapak ibu pegang dadanya, masih berdetak. Kalau berdetak, alhamdulillah. Kalau ada yang berhenti berdetak, kabarkan segera. Nah, mumpung rame ya. Kemudian setelah badan kita mulai membusuk, darah tadi berubah jadi nanah, badan membengkak, daging-daging mulai melembut dan membusuk, mata mulai lepas, ya, mulai keluar cairan dari setiap lubang-lubang tubuh kita. Datanglah rombongan cacing tadi. Rombongan cacing yang telah parah tadi datang ke kuburan kita. Apa katanya? Bronis. Senang mereka mendapatkan makanan. Kapan si ibu masuknya Yusi Andri masuk ke dalam kubur? Setelah 24 jam cacing tanah tadi datang. Ya salam, sok pulang. Karena kuruskan. Jadi itu tadi, subhana, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ada dua kalimat yang enteng di lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibatani ila Rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka ibu lagi gendong anak atau lagi gendong saya tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ternyata apa yang kita bacakan kepada anak itu yang masih kecil itu sangat berefek, sangat membekas pada masa pertumbuhannya.
Kalau anak kecil dari kecil, bahkan dari dalam masa kandungan sering didengarkan zikir, sering didengarkan sholawat, sering didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka nanti ketika di anak lahir, dia akan lebih senang kepada zikir, sholawat, dan bacaan Al-Quran. Tetapi kalau dalam perut sudah diomongin, udah kapan lahir, ini anak ucap sana ucap. Jangan salah siapapun, karena kita dari mereka dalam perut tidak Maka ibu-ibu yang hamil kalau organ tunggal jangan joget-joget, karena nanti anaknya ketika lahir akan menjadi udang di siaran TikTok. Udang, lincang yang nengok udang modal sekarang di TikTok tuh lincang di. Alhamdulillah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam segala keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, sempat-sempatkan kita untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah sholat 5 waktu pun kita selalu membaca tasbih. Makanya bagi para imam, termasuk nasihat untuk saya sendiri, ya. Kalau kita baca ya tasbih, mimpin tasbih, jangan cepat. Entah apa yang dikejar. Tapi juga jangan terlalu lambat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subuh selesai. Subuh selesai. Sedang baik. Yang penting terdengar jelas kalimat subhanallah. Di anggota badan kita ada tempat yang paling mulia, yang sangat sensitif kalau disentuh oleh orang lain. Ini sudah menjadi harga diri kita kalau disenggol. Apa itu? Kepala. Kepala ini tempat yang paling mulia di tubuh kita. Tidak sembarangan orang bisa megang kepala ini, kecuali 3 orang. Pertama tukang cukur, kedua tukang foto, agak merah dikit, kemerangan, depan, datang tukang foto. Kemudian yang ketiga, keluarga kita. Itulah cuma yang bisa. Tetapi ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dia, apapun jabatannya, tetap dia meletakkan kepalanya ini di tempat paling rendah, di bawah telapak kakinya. Apa yang ia baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dan mulia. Jadi kita merendahkan diri, kita melepaskan jabatan kita melepaskan posisi kita melepaskan keangkuhan dan kesombongan kita tinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang itu sembahyang tetap bawa jabatannya sebagai camat, bisa bawa jabatannya sebagai jenderal. Kapan sujud Allahu Akbar, tidak lantai, kemana? Ke dinding. Tidak mau sujud ke lantai, tidak bisa. Ya. Sujud harus ke tempat paling rendah.